Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tubu illallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa summa qala fi ayatil ukhra, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidallaha ghafurar rahima. Sadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Tuhanmu menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surah At-Tahrim ayat 8. Kemudian di ayat yang lain Allah juga berfirman, dan siapa yang berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 110. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Asra Al-Bakri yang dirahmati Allah.
Pertama dan utama sekali, marilah kita kembali menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena malam hari ini Allah masih berkenan untuk melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga kita masih dapat hadir di rumah Allah ini untuk menunaikan sholat maghrib secara berjamaah. Sekalipun cuaca kurang bersahabat dengan kita, namun semangat kita untuk berubudiyah, untuk mengabdi kepada Allah tidak pernah pudar, walaupun hujan deras sekalipun. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Di samping itu, salawat serta salam mari pula sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara, kajian kita pada maghrib kali ini yaitu tentang persoalan taubat nasuha. Kenapa ini kita bahas malam hari ko, bapak-bapak dan ibu-ibu? Karena kita baru saja memasuki tahun baru 2024. Pergantian suatu tahun itu mengakibatkan jatah hidup kita berkurang. Kita sudah menghabiskan umur kita selama tahun 2023 selama 1 tahun. Kalau umur itu berkurang, jatah hidup itu berkurang, tuh artinya kita semakin dekat kepada apa yang disebut mati. Ya kan, dipakai je tiap tahun, dihabiskan je tiap tahun, umur awak tuh lama-lama tuh habisnya, Pak. Ketika umur habis itu, disitulah kita meninggal dunia. Wala yu'akhirallahu nafsan iza ja'a ajaluha. Allah itu tidak pernah menunda kematian seseorang kalau saatnya lah tiba. Bila saat seseorang itu mati, tiba ketika umurnya habis, ketika jatah hidupnya habis. Nah, oleh karena itu, sebelum umur habis, bapak-bapak dan ibu-ibu, Allah meminta kita agar senantiasa bertobat kepadanya. Taubat artinya dalam bahasa Arab, taubah, taba yatubu taubatan, artinya roja'ah, rujuk, kembali. Jadi rujuk itu artinya kembali. Orang kalau bercerai, Pak, terlanjur bercerai karena emosi, karena apa? Ingin balik sebelum masa idahnya habis, bisa dirujukkan. Itu asal katanya rujuk itu roja'ah, kembali. Jadi orang yang bertobat, orang yang kembali kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Kembali ingin mendekatkan diri kepada Allah. Inilah makna taubat. Setelah dia melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan Allah, kemudian dia kembali ke jalan yang benar, kepada jalan yang diridhoi Allah.
Kenapa Allah perintahkan taubat? Ini adalah salah satu bentuk realisasi dari Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu Pak. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan Allah itu At-Tawwab, zat yang Maha penerima taubat. Allah itu Al-Hakim, Maha bijaksana. Maha bijaksana maksudnya Allah memberikan peluang bagi kita yang sudah terlanjur berbuat dosa, bagi peluang di Allah untuk kembali ke jalan yang benar, yaitu dengan cara bertaubat. Di dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 8 itu perintah bertaubat pada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu illallah taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukafira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiyal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, dengan semurni-murninya taubat, atau dengan taubat nasuha. Niscaya Tuhanmu akan menghapus seluruh kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Luar biasa. Jadi kalau seseorang itu dengan taubat, sebenar-benar taubat, Pak, nyampuni di Allah, nyapui di Allah dosa-dosa awak. Bahkan Allah berjanji akan memasukkan orang yang bertobat itu ke dalam surganya. Luar biasa. Tapi yo tobat nasuha, jangan tobat sambalado. Nah, tobat sambalado ketika memakan sambalado ko padeh, bersumpah, berjanji tidak kamu makannya lele. Bisu apa parui nampak lo lado kau lihat, disantung lo balik. Itu tobat sambalado. Allah tidak ingin itu. Dan senada dengan ayat itu surah An-Nisa ayat 110 tadi, Allah juga tegaskan wa may ya'mal su'an au yazlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidallah ghafurur rahim. Dan siapa yang berbuat kejahatan atau dosa dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. An-Nisa ayat 110. Bantu tuh Allah sayangnya jawab. Allah tidak pendendam. Cuman Allah murka kepada orang-orang yang melupakan saja dosa-dosanya. Kata Nabi ada 4 tanda-tanda orang celaka itu Bapak Ibu. Pertama, nisyanuz zunubil madiyah wa hiya 'indallahi mahfuzah. Orang yang celaka nasibnya nanti di akhirat adalah orang yang melupakan saja dosa-dosa yang pernah dia kerjakan di masanya yang lalu. Sementara dosa itu tetap disimpan di sisi Allah. Itulah kira-kira Bapak Ibu kita renungkan sejenak. Iyo banyak dosa awak pindah. Apa? Bu? Manusia itu wajar berdosa Bapak Ibu. Kenapa? Ada 2 kekuatan yang mempengaruhi hati manusia itu. Pertama akal, yang kedua nafsu. Akal dan nafsuku setiap detik berperang dalam tubuh manusia, ingin menguasai hati manusia. Kalau akal yang menang dalam pertempuran melawan nafsu, maka manusia itu termotivasi untuk berbuat kebaikan. Tapi kalau akal kalah dengan nafsu, disitulah manusia itu terjerumus kepada lembah dosa. Orang berbuat dosa itu akalnya kan apa fungsi, Pak?
Lah sudah buat dosa baru menyesal. Ketika orang itu berzina, akalnya tidak berfungsi, tidak terkena. Jadinya akibat daripada perbuatannya itu, lah sudah itu baru menyesal. Orang membunuh orang, Pak, ketika dia membunuh orang itu, akalnya tidak berfungsi, Pak. Kalau waktu biasanya akalnya berfungsi ketika itu, pasti dia pikir, kok ambo bunuh orang, anak dan istri ambo, tanya ambo masuk penjara sekian tahun, nah begitu. Tapi ketika itu akalnya tidak normal. Nah, ketika akal manusia itu dapat dikalahkan oleh nafsu, disitulah manusia itu terjerumus kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, oleh karena itu Allah bagi jalan tu awak. Sialom orang kau hendak berdosa, Pak Ibu. Nabi sendiri yang katakan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak keturunan Adam, setiap manusia itu pasti punya dosa, pasti punya salah. Sebaik-baik orang yang bersalah dan berdosa itu adalah orang yang mau bertaubat kepada Allah. Mungkin dosa itu karena muncung awak. Muncung kolah yang paling banyak menyebabkan manusia itu berdosa, Pak, kata Nabi. Inna aksara khataya ibni Adam fi lisanihi. Sesungguhnya kebanyakan dosa manusia itu disebabkan dek lidahnya. Betul enggak, Bu? Pak? Mencibir orang pakai lidah, mencimeh orang juga lidah, menggunjing orang pakai lidah, mencaci maki orang pakai lidah, mempacarin orang pakai lidah. Lidahlah penyebab kita banyak berbuat dosa. Luqmanul Hakim pernah diminta oleh majikannya. Jadi Luqman kok pernah bekerja dengan seorang majikan. Kecil majikannya, "Hai Luqman, tolong sembelihkan aku seekor kambing. Lalu engkau berikan yang terbaik dari tubuh kambing itu kepadaku." Nyudabiah de Luqman, dia kuliti kambing itu, nyukarek lidahnya, nyagian ke tuannya. Inilah tuan yang terbaik dari tubuh kambing. Baik, terima kasih kecil majikan. Lalu tolong kamu sembelih satu ekor lagi. Berikanlah yang terburuk dari tubuh kambing itu kepadaku. Nyudabiah lo sikul setelah dikuliti, nyukarek lidah, nyagelo ke tuan. Ini tuan, inilah yang paling buruk dari anggota tubuh kambing. Lalu majikannya heran, Luqman, ada apa dengan kamu? Apakah engkau mempermainkan aku? Tadi ketika aku suruh engkau menyembelih kambing, aku minta yang terbaik dari tubuh kambing, engkau berikan lidah. Setelah itu aku suruh sembelih seekor lagi, aku minta yang terburuk dari tubuh kambing, engkau juga berikan lidah. Ada apa denganmu? Ya memang begitulah Tuhan. Itu adalah kiasan kecil Luqmanul Hakim. Lidah itulah yang menyebabkan seseorang itu jadi baik, lidah pula yang menyebabkan seseorang itu jadi buruk. Ya nak Bu, sehingga ada pepatah ngecehan, mulutmu adalah harimaumu yang akan menerkammu. Luar biasa. Jadi lidah golah yang menyebabkan manusia itu banyak berbuat dosa. Orang ada rajin sholat, rajin baca Quran, tapi baca rajin. Mandangan orang bagi yang rajin juga. Dosa. Nah, oleh karena itu Allah minta kita sebelum kita mengakhiri hidup kita dunia itu taubat pada Allah.